dada ke bawah pakai kain yang warna gelap agar menutupi auratnya, dada ke atas ditutup pakai kain putih yang tipis, dengan harapan kalau ada datang tetangga dan saudara bisa menyaksikan bagian muka. Ya. Wa yudhu'u ala batnihi syai'un sakilatun. Dan sunnah meletakkan sesuatu di atas perutnya, yaitu barang yang agak berat. Agak berat ditaruh agar perutnya mengecil. Ya, bisa itu kita usaha untuk mengeluarkan kotoran kalau ada, atau mengeluarkan angin. Ini perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, setelah perutnya diletakkan barang yang berat, kira-kira kurang dari 1 kilo, jangan 1 ton pula ditaruh, ya kan. Wa yustaqbalul kiblata, dan dihadapkan siapa mayat al kiblata, ke arah kiblat. Seperti tadi, dalam meletakkan jenazah harus kaki di bagian kiblat, kepala di bagian timur, terus diganjar pakai bantal yang agak tinggi agar wajah dan dadanya menghadap kiblat ke Baitullah. Ya. Kalau mau diletak kepalanya di utara, itu harus dimiringkan seperti kita mau meletakkan di liang lahat. Makanya lebih enak kepala di timur, kaki di barat, terus diganjel bantal agar muka dan dadanya menghadap kiblat. Selanjutnya, setelah menghadap kiblat, wa yatawalla jami'u dzalika arfaqo mahormihi, kemudian duduk di samping kiri kanannya semua kerabat dan mahramnya terlebih dahulu sambil mendoakan, karena dia sudah meninggal. Seperti tadi, bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li paijo, disebut namanya, ya, sampai seterusnya. Makanya itu mesti Bapak Ibu menghafal agar nanti ketika di rumah kita ada yang meninggal, kita bisa memegang sendiri, enggak harus menyuruh orang lain. Setelah sanak keluarganya ngumpul di samping kiri dan kanan dan di atas kepala, wa yud'alahu, kemudian semuanya mendoakan, didoakan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, ketika duduk di atas kepala mayit dan di bawah kaki mayit, yang di atas kepala mayit membaca awal Al-Baqarah dan Al-Fatihah, ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus di kaki jenazah dibacakan akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tubtuhu, seperti yang tadi Pak Imam baca, ya, lillahi ma sampai selesai, itu dibacakan di atas kepala mayit dan di bawah kepala mayit. Kemudian terserah, mau membaca tahlil boleh, mau membaca yasin boleh. Itu urutan. Kemudian setelah didoakan, wa yubadiru bi bara'ati dzimatihi, bersegeralah untuk
membebaskan tanggungan sang mayit. Ya, setelah didoakan, semua keluarga ngumpul, rembukan. Ini mayit masih punya tanggungan apa? Misalkan masih ada istri dan anak-anak yang kecil yang masih dinafkahi, sebagai adik atau kakak harus berkata di hadapan jenazah, ya udah, karena bapak yang mencari nafkah sudah diambil Allah, nanti untuk menghandle nafkahnya anak saya yang nanggung, nanti untuk membantu istrinya biar saya. Begitu. Itu kalau punya keluarga Islami, masing-masing membantu kebutuhan orang yang ditanggungnya. Wa in fadhi wasiatuhu, juga harus melaksanakan apa wasiatnya. Misalkan sebelum dia wafat, dia mengatakan, tong, itu di sana ada sawah sedikit, jangan dijual, karena itu mesti ditanemin untuk biaya anak yang paling kecil sekolah misalkan, ya. Atau itu pojok tanah yang di sana nanti kalau dijual kasihkan kepada masjid untuk infak, itu wasiat harus dilaksanakan. Yang wasiat tidak boleh dilaksanakan yaitu masih ada anak istri di rumah, dia wasiat semua hartaku nanti kasih ke panti asuhan atau masjid, itu tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh diluluskan hanya seperempatnya saja. Kalau dia punya tabungan 100 juta, yang diinfakkan 25 juta saja, yang 75 juta untuk anak dan istrinya, ya.